Shalom Bapak Ibu sekalian yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali saya akan membawakan satu pastor message buat kita semua. Kiranya bisa menjadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian. Hari ini akan saya beri judul Pencuri Firman. Saudara-saudara sekalian, pencuri adalah orang yang mengambil milik orang lain tanpa sepengetahuan orang tersebut, sehingga orang tersebut mengalami kerugian. Firman Tuhan adalah hidup, firman Tuhan adalah kebenaran, firman Tuhan adalah kemuliaan. Pencuri firman adalah pencuri yang mengambil hidup, pencuri yang mengambil kebenaran, pencuri yang mengambil terang, pencuri yang mengambil kemuliaan dari kita yang sudah kita terima daripada Tuhan Yesus Kristus, itu dicuri oleh si jahat. Di dalam Lukas 8 ayat 11 sampai 12 berkata demikian. Inilah perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Tuhan. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Pencuri itu adalah iblis itu sendiri. Kalau kita mendengar firman Tuhan kemudian itu dicuri, artinya kita mendengarkan firman Tuhan itu seperti benih yang jatuh di pinggir jalan. Pencuri datang hanya untuk mau membinasakan kita, untuk supaya kita tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, karena dia hanya mau menyesatkan kita. Di dalam Yohanes 10 ayat 10 berkata demikian, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk memberi saudara dan saya hidup, supaya kita hidup di dalam kelimpahan. Tetapi iblis datang hanya untuk mencuri hidup itu sendiri, mencuri bahkan membunuh kita sendiri, sehingga kita hilang kepercayaan dan hilang keselamatan. Pencuri datang untuk supaya kita tidak hidup lagi, tidak memperoleh hidup yang kekal. Pencuri itu datang supaya kita tidak hidup di dalam kebenaran lagi. Pencuri itu datang supaya kita tidak hidup di dalam terang, dan akhirnya kemuliaan yang tadinya sudah kita terima itu dibinasakan, sehingga kita tidak percaya lagi kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara sekalian, mungkin hari ini kita sering membaca firman Tuhan. Mungkin setiap minggu kita mendengar firman Tuhan di gereja melalui hamba-hambanya. Tetapi waktu kita mendengar firman Tuhan itu, kemudian firman Tuhan itu tidak masuk ke dalam hati kita yang paling dalam, sehingga firman itu dicuri oleh si iblis, sehingga benih firman itu yang masuk ke dalam hati kita itu, sebelum masuk ke dalam hati kita, sudah dicuri oleh si iblis. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana caranya supaya kita supaya firman yang kita dengar itu, bisa masuk ke dalam hati kita, sehingga dia bisa berakar, bertumbuh, bahkan dia bisa berbuah. Nah, di dalam Yakobus 1 ayat 21 berkata demikian, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Bagaimana caranya supaya firman yang dicuri, firman yang kita dengar itu tidak dicuri oleh si iblis? Di dalam Yakobus 1 ayat 21 dikatakan, buanglah segala sesuatu yang kotor. Apa yang kotor di dalam hidup kita? Pikiran kita yang mungkin kotor, yang mungkin cabul, yang mungkin punya pikiran-pikiran negatif. Mulut kita yang mengeluarkan kata-kata yang tidak memberkati, punya kecemasan yang tinggi, tidak memberkati orang lain. Buang itu semua supaya firman yang kita dengar itu bisa tertanam
di dalam hati kita sehingga dia bisa bertumbuh dan berbuah. Yang kedua dikatakannya, buanglah segala sesuatu yang jahat. Apa yang jahat? Kejahatan itu akan menimbulkan dosa. Dosa adalah pemisah antara kita dengan Tuhan kita. Kalau kita punya kejahatan yang banyak, kalau kita punya dosa yang banyak, hari ini bertobatlah, datanglah kepada Tuhan, minta supaya darah yang sudah tercurah itu membasuh kita, supaya kita dibenarkan kembali dan kita bisa hidup di dalam kekudusan. Yang ketiga dikatakan, terimalah dengan lemah lembut firman Tuhan. Firman Tuhan harus diterima dengan lemah lembut, harus dengan ketulusan hati, harus dengan kerelaan hati, harus dengan kerendahan hati, supaya firman itu bisa masuk ke dalam lubuk hati kita yang paling dalam, sehingga firman yang kita baca itu, sehingga firman yang kita dengar itu harus kita renungkan, harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, bahkan harus kita membagikannya kepada orang lain. Bapak Ibu sekalian yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apabila firman yang kita dengar itu tidak dicuri orang dan dia masuk ke dalam hati kita yang paling dalam, maka firman itu akan menghasilkan buah. Apa buah-buah yang dihasilkan itu? Kalau kita lihat di dalam Markus 4 ayat 8 dikatakannya bahwa kita akan berbuah 30, 60 bahkan 100 kali lipat. Firman yang kita baca itu akan berbuah. Buahnya banyak sekali Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau kita baca di Lukas 8 ayat 15 dikatakan situ bahwa kita akan mengeluarkan buah ketekunan. Buah ketekunan yang akan kita dapatkan apabila kita bisa membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan dan membagikannya, maka kita akan mendapat buah-buah ketekunan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari tetap kita membaca firman Tuhan, tetap kita melakukan firman Tuhan, sehingga firman yang ditabur, firman yang kita baca itu tidak dicuri oleh si jahat. Buang segala pikiran-pikiran yang kotor, buat segala kejahatan yang begitu besar, minta pengampunan kepada Tuhan, dan terimalah firman Tuhan itu dengan lemah lembut. Demikian sharing saya buat hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.